Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan mencoba merangkai proyek yang telah dijelaskan tadi. Di sini sudah saya buat untuk lembarnya dan di sini kita bisa memasukkan instruksi keep terlebih dahulu. Keep dengan alamat 100.00 yang kita gunakan sebagai conveyor A. Untuk berikutnya di sini saya menuliskan instruksinya terlebih dahulu supaya mudah dalam pembuatan kontak maupun tombol sesuai dengan alamat dari instruksinya. Berikutnya kita bisa membuat divu dengan alamat 10.00. Baik, selanjutnya kita bisa keep lagi dengan alamat 100.01 yang kita gunakan untuk pengisian. Baik, selanjutnya kita buat instruksi timer dengan mengetikkan di sini TIM. Nah, ini kita pilih 0 karena ini merupakan timer yang pertama. Dan di sini kita bisa ketikkan 80. Kalau 80 berarti 8 detik. Dan tidak lupa di sini menggunakan tanda pagar. Selanjutnya kita bisa buat instruksi divu lagi. Kita pilih divu dengan alamat 10.02 dan kita berikan di sini pemberian label. Pemberian label. Selanjutnya kita bisa buat lagi instruksi keep dengan alamat 100.02. Nah, di sini kita berikan komen atau penamaan pemberian label juga. Berikutnya timer. Nah, karena tadi di sini 0, berarti kita pilih yang 1. Di sini kita ubah jadi 40 milisecond atau 4 detik. Kemudian kita bisa buat instruksi div dengan alamat 10.05 dan kita berikan komentar packing. Selanjutnya kita berikan counter CNT. Nah, untuk 0 yang pertama ini counter number-nya. Ini tetap 0, untuk set value-nya kita pilih 8. Tidak lupa dengan menambahkan pagar dan menuliskan 8. Artinya nanti ada 8 botol yang harus terhitung pada counter ini. Berikutnya kita buat timer, instruksi timer, timernya di sini berarti yang kedua. Terus di sini kita bisa pilih 5 detik ya, 5 detik berarti 50. Baik, seperti ini. Berikutnya kita bisa buat keep lagi, instruksi keep. Instruksi keep dengan alamat 100.05. Dan berikutnya kita bisa buat instruksi div D. Div D dengan alamat 10.
0,07. Oke. Yang terakhir kita bisa counter CNT. Nah, karena tadi counter numbernya itu yang 0, kita pilih yang 1. Dan di sininya kita pilih, oh maaf, kita pilih 1 bukan 8. Peralat di sini 8-nya kita ubah jadi 1. Ya, seperti ini. Baik, untuk instruksinya sudah, tinggal kita buat bagian kontak maupun tombol. Untuk yang pertama, kita bisa membuat tombol on terlebih dahulu dengan alamat 0.00. Di sini kita bisa kasih komen on, dan ini dapat kita hubungkan langsung ke input keep. Jadi inputnya keep ini kan ada 2. Input yang di atas itu digunakan untuk mengaktifkan instruksinya, sedangkan input yang kedua ini digunakan untuk mematikan atau mereset instruksi keep ini sendiri. Untuk yang berikutnya, di sini kita bisa paralel dengan kontak NO milik timer yang 0 atau timer yang pertama. Nah, kita bisa paralel, kita hubungkan ke atas. Dan yang berikutnya kita paralel juga dengan kontak NO punyanya timer yang kedua atau T001. Ini kita paralel juga. Berikutnya untuk ini, input yang kedua. Ini kan input yang pertama sudah. Input yang kedua kita bisa pilih kontak NO dengan alamat punya pengisian. Berarti alamatnya 100.01 pengisian. Nah, ini terhubung dengan kontak input nomor 2 dari keep, instruksi keep. Kemudian terparalel juga dengan punyanya pemberian label dari instruksi keep, pemberian label yang ini berarti alamatnya 100.02, kontaknya NO juga 100.02 pemberian label. Kita paralel dan juga terhubung paralel dengan kontak dari counter C0. Nah, ini kontak bantu punyanya counter yang pertama, dan tombol off tentunya. Kita memerlukan tombol off yaitu C0.08. Ini bisa kita tulis off. Kita paralel juga. Oke. Untuk yang pertama, instruksi pertama untuk penggeraan dari konveyor A. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian sensor satunya. Untuk sensor 1 tentunya kita ibaratkan di sini sebagai tombol. Artinya kita bisa 0.01. Berarti kita pilih di sini sensor 1. Sensor 1. Nah, ini terhubung ke bagian input dari DIFU. Untuk berikutnya, instruksi berikutnya adalah instruksi keep. Di sini kita buat kontak P10.00 terhubung dengan input 1 dari instruksi keep, dan yang kedua terhubung dengan kontak milik timer T000. Baik, maaf terputus tadi di sini, saya mulai dari sini saja.
Di sini untuk pengisian, ini pada timer, instruksi timer terhubung dengan kontak milik pengisian yang ini. Nah, selain itu pada instruksi difu yang di sini itu terhubung pada sensor 2. Untuk difu dan divd itu hanya memiliki satu input saja, berbeda dengan instruksi keep, counter, maupun timer. Baik, untuk selanjutnya kita buat kontak yang terhubung dengan instruksi keep yang ada di sini. Dia menggunakan kontak NO milik dari pemberian label, alamat pemberian label, ya yang ini. Kita bisa hubungkan ke input yang pertama atau input yang atas. Dan input yang di bawahnya terhubung dengan kontak timer. Timer yang kedua atau T001. Nah, nanti dari timer ini, terus yang berikutnya pada instruksi timer, timer yang 001 atau timer kedua, ini terhubung dengan kontak milik coil output pemberian label di instruksi keep yang ini ya. Yang ini berarti 100 0.2 pemberian label kita hubungkan dengan input timernya. Berikutnya pada instruksi divd untuk packing divd ini terhubung dengan sensor 3. Sensor 3 berarti 0.05. Kita buat 0.05. Oh maaf, di sini perlu saya cantumkan dulu namanya atau komennya sensor 3. Sensor 3. Seperti ini. Dan selanjutnya bisa kita hubungkan ke input divd. Ya, jadi di awal ini akan saya jelaskan mengenai pemasangannya terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa buat input untuk packing 10.05 milik packing yang terhubung dengan counter. Nah, counter ini memiliki dua buah input juga, sama seperti instruksi keep. Jadi input pertama itu untuk mengaktifkan instruksi counter tersebut, dan input kedua sama untuk digunakan untuk mereset atau menonaktifkan instruksi counter tersebut. Nah, untuk yang input kedua atau yang bawah itu terhubung dengan counter yang kedua atau counter yang 001. Nah, seperti ini. Berikutnya timer, instruksi timer. Instruksi timer terhubung dengan yang ini, maaf, bukan yang kedua ya harusnya. Yang pertama, yang ketiga ini ya. Kita hapus C000 seperti ini. Terhubung dengan input dari timer. Selanjutnya instruksi keep. Nah, di instruksi keep ini terhubung dengan kontak timer, kontak NO timer yang 002 atau timer ketiga. Oke. Untuk input yang di bawahnya itu terhubung dengan counter yang kedua, C001. Nah, ini counter yang kedua. Selanjutnya yang ini pada divd ini untuk sensor 4. Sensor 4 berarti 0.07. Kita ketik sensor 4. Nah, di sini kan ada 4 sensor. Nanti setiap sensor itu punya kerja masing-masing. Nah, untuk yang terakhir
counter. Counter di sini terhubung dengan 10.07. Kita hubungkan ke input counter yang pertama, terus yang kedua C001 itu sendiri. Nah, baik, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Dan dapat kita lihat lagi pada project. Soal project di sini Pak Bambang di perusahaan sirup BCD, dan untuk ininya pada saat tombol on dinyalakan, konveyor A menyala. Kemudian setelah konveyor A menyala, maka botol sirup kosong akan dibawa menuju proses pengisian. Ketika sensor 1 mendeteksi botol yang kosong, maka konveyor A akan mati selama 8 detik dan dilakukan pengisian serta pemberian tutup botol kosong tersebut. Baik, kita lihat lagi di bagian sini. Baik, rangkaiannya sudah jadi dan bisa kita coba simulasi atau bisa kita save terlebih dahulu. Tapi di sini saya akan mencoba simulasi terlebih dahulu. Kita pilih di sini simulation dan kita klik work online simulator. Seperti ini, kita tunggu terlebih dahulu. Sambil menunggu, di sini saya akan menjelaskan ya, ketika tombol on ini kita tekan, maka conveyor A di sini akan aktif dan sesuai dengan project, yaitu pada saat tombol on dinyalakan, conveyor A akan menyala. Kemudian setelah conveyor A menyala, maka botol sirup kosong akan dibawa menuju proses pengisian. Ketika sensor 1 mendeteksi botol kosong, maka conveyor A akan mati sementara selama 8 detik dan dilakukan pengisian serta pemberian tutup pada botol kosong tersebut. Baik, di sini akan saya jelaskan secara sedikit demi sedikit. Yang pertama, sesuai dengan yang di project yang ini, saat tombol on dinyalakan, conveyor A menyala, kemudian setelah conveyor A menyala, botol sirup kosong menuju proses pengisian. Nih, dia menuju proses pengisian, kemudian ketika sensor 1 mendeteksi botol kosong, conveyor A akan mati sementara selama 8 detik dan dilakukan pengisian serta pemberian tutup pada botol tersebut. Baik, saya akan menjelaskan sampai di sini terlebih dahulu. Kita kembali ke rangkaian. Baik, ketika tombol on ini saya aktifkan atau kita berikan logika 1, maka conveyor A di sini akan menyala. Seolah-olah conveyor A-nya menyala, membawa botol maju, dan akan dilakukan pengisian. Ini meskipun tombol on-nya kita lepas atau kita matikan, rangkaian akan tetap bekerja. Seperti ini. Ini adalah perbedaan antara keep, instruksi keep, dan pengunci. Seperti ini ya, kalau instruksi keep dia akan tetap mengunci seperti ini meskipun tombol on-nya kita lepas. Baik, dia akan menuju ke pengisian di sebelah sini. Nah, pada saat sensor 1 di sini, sebelah sini sensor 1 mendeteksi botol, maka conveyor A akan mati selama 8 detik. Perlu kita lihat dulu, timer yang digunakan untuk mengatur selama 8 detik ada di sebelah sini, yang terhubung dengan kontak milik pengisian. Artinya saat conveyor mati, dia akan diisi terlebih dahulu botol-botolnya. Baik, kita coba di sini kita beri logika 1. Nah, di sini telah aktif dan bagian timer dapat dilihat di sini. Terhitung mundur dan conveyor A di sini mati. Conveyor A mati. Nah, ini bisa kita beri logika 0. Kita hidupkan lagi. Pas lagi. Nah, seperti itu untuk sensor yang pertama.
Dan kita beranjak ke sensor yang kedua, dapat kita lihat lagi setelah 8 detik konveyor A menyala kembali dan botol dibawa menuju proses pemberian label. Ketika sensor 2 mendeteksi botol sirup, maka konveyor A akan mati lagi sementara selama 4 detik untuk dilakukan pemberian label pada botol sirup BCD. Ini artinya ketika sensor 2 mendeteksi botol sirup, konveyor A-nya mati lagi selama 4 detik. Kita beralih ke sensor 2. Nah, di sini yang terhubung dengan instruksi diffu, pemberian label, keep, dan di sini terdapat timer yang telah disetting selama 4 detik ya. Jadi saat sensor 2 kita aktifkan saja. Ini mendeteksi botol. Nah, konveyor A-nya mati. Konveyor A mati selama 4 detik. Nah, dia terjadi pemberian label. Ini kita nolkan lagi. Seperti ini. Dan ini bisa kita on-kan lagi. Nah, setelah 4 detik, konveyor A akan menyala kembali. Setelah 4 detik, pada proses pemberian label di sini tadi, konveyor A akan menyala lagi. Dapat kita lihat di sini. Nah, ini. Setelah 4 detik, konveyor A kembali menyala dan membawa botol sirup menuju konveyor B. Ketika sensor 3 telah mendeteksi sebanyak 8 botol sirup, dilakukan proses packing secara manual. Sementara konveyor A dan B akan mati. Nah, setelah proses packing ini selama 5 detik ya. Jadi kita akan coba ke sensor 3. Nah, di sini sensor 3 yang terhubung dengan diff-D atau differentiate down. Milik di sini sudah tertera packing ya, packing. Kemudian di sini ada counter. Counter ini ada 8 botol. Itu menghitung 8 botol nantinya. Kita bisa coba aktifkan logika 1 seperti ini. Maka konveyor A akan mati. Oke, kita coba matikan ya karena perlu 8 botol. Nah, di sini berkurang ya, jadi 7. Kita lakukan sebanyak 8 kali. Kita aktifkan, kita matikan, dia akan berkurang menjadi 6. Intinya di sini kita aktifkan dan kita matikan sampai mencapai nilai set value-nya, yaitu sebesar 8. Baik, akan saya aktifkan dan nonaktifkan sebanyak 8 kali. Di situ tertera 4 BCD. Aktifkan lagi, kita matikan. Tinggal 3. Tinggal 2. Tinggal 1. 1 kali lagi. Kita aktifkan. 0. Maka dia akan aktif. Dan timer di sini dan di sini akan aktif juga sesuai dengan yang di sini. Ketika sensor 3 mendeteksi 8 botol sirup, sudah kita dilakukan proses packing secara manual, sementara konveyor A dan B mati. Nah, setelah proses packing selama 5 detik, artinya tadi timer ini dia sudah bekerja, yaitu sebesar 5 detik, di sini ditunjukkan dengan 0 BCD, ya, artinya sudah bekerja di sini. Nah, kemudian konveyor B akan menyala. Konveyor B itu yang ini. Ini konveyor B yang ini. Konveyor B akan menyala. Nih, konveyor A mati, konveyor B menyala. Kita ke bawah lagi sedikit.
Nah, yang ini conveyor B menyala, kemudian akan membawa satu pack botol sirup ke dalam kardus. Nah, ketika sensor 4 di akhir conveyor B telah mendeteksi satu pack botol sirup yang menandakan satu pack botol sirup tersebut telah masuk ke dalam kardus, maka conveyor B mati dan conveyor A akan menyala kembali. Kemudian dilakukan proses mulai dari awal. Nah, kita coba saja. Nah, ini kan conveyor B menyala ketika sensor 4 mendeteksi botol satu pack ya di sini. Nah, kita coba off-kan lagi. Nah, maka conveyor B dia akan mati. Conveyor B akan mati dan ini kita hidupkan lagi untuk conveyor A-nya dan dilakukan pengulangan. Jadi seperti itu. Conveyor B mati, kemudian conveyor A dia menyala kembali. Jadi akan dilakukan pengulangan untuk dilakukan proses mulai dari awal ya. Nih, sistem kerja produksi ini akan terus berjalan hingga sensor 4 mendeteksi sebanyak 4 pack botol sirup. Maka seluruh sistem kerja mesin produksi sirup BCD akan nonaktif. Jadi counter ini sebenarnya perlu ditambahkan satu counter lagi. Itu saat sensor 4 ini mendeteksi sudah ada 4 pack, maka semua rangkaian ini tadi dia akan nonaktif karena rangkaian ini sudah selesai bekerja. Itu tujuannya untuk bisa mendapatkan 4 pack botol sirup. Nih. Dan pada mesin produksi sirup BCD ini juga terdapat tombol off yang digunakan untuk mematikan kerja alat secara mendadak ketika terjadi suatu hal. Nah, dapat dilihat di sini. Di sini terdapat tombol off yang digunakan sebagai tombol emergency. Jadi ketika terdapat trouble atau terdapat kesalahan pada rangkaian, itu kita dapat memanfaatkan tombol off atau tombol emergency ini, yaitu untuk mematikan semua sistem atau sumber yang terhubung dengan rangkaian. Nah, jadi seperti itu. Dapat kita coba conveyor ini maka akan mati kalau kita tekan. Nah, di sini conveyor mati dan tombol off seperti ini ya. Dan kita berikan logika 0 seperti itu. Oh, di sini belum bisa matikan ternyata. Kita tekan tombol off-nya, kita beri logika 1, maka dia akan mati. Nih, meskipun sudah kita lepas, maka conveyor tetap mati. Jadi perlu dihidupkan ulang pada tombol on, seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian untuk proses pembuatan rangkaian ladder diagram yang menggunakan beberapa instruksi, mulai dari instruksi keep yang memiliki fungsi sama seperti pengunci tetapi bentuknya lebih sederhana. Kemudian terdapat instruksi diffu. Diffu ini differentiate up, artinya dia bekerja memberikan pulsa high dari off ke on. Dari off ke on, artinya dari logika 0 ke 1. Jadi pada saat itu juga dia akan memberikan pulsa high selama beberapa milidetik saja. Nih, kemudian untuk timer sendiri di sini terdapat instruksi timer. Instruksi timer ini berfungsi sebagai penyalaan output terhadap waktu. Jadi akan dihitung mundur waktunya sesuai dengan set waktu yang telah ditentukan. Tadi kan di sini diatur waktunya selama 8 detik. Ada juga yang 4 detik tadi juga ya. Nah, seperti itu. Ini 4 detik. Kemudian diff D. Diff D ini kebalikan dari diffu.
Kalau div U itu dari 0 ke 1, kalau yang div D itu dari 1 ke 0 atau dari posisi on ke off. Nah, jadi dia akan memberikan pulsa high saat dari logika 1 ke 0 selama beberapa milidetik. Kemudian di sini terdapat instruksi counter. Di sini tertulis CNT ya, counter, yang mana counter ini berfungsi sebagai penghitung. Artinya dia akan bekerja ketika perhitungannya itu mencapai set value-nya. Nah, sesuai dengan yang sudah kita coba tadi, untuk set value-nya pada counter ini, kita setting dia di 8. Artinya, saat dia belum mencapai 8, maka instruksi counter ini belum aktif. Dan sudah kita buktikan tadi, kita perlu 8 kali untuk menaktifkan dan menonaktifkan sensor yang ketiga ini, baru dia bisa bekerja. Dan untuk menyalakan conveyor yang kedua, seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian untuk post test dari saya mengenai project yang ini, project perakitan ladder diagram seperti pada bab 2. Saya Wahyu Agung dengan NIM 1819 1020 1067. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.